Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pengusaha, dan salam Hima MBTI. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Bima Raffiansyah Hidayat. Nama saya Ryuga Pasayu Fairah. Saya Stefan Sadrak Sampeto Asyagian. Saya Oceana Vigo Spekta Given Archie. Dan di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang agregat supply dan demand. Di slide pertama kami akan menjelaskan apa itu agregat demand dan supply. Agregat supply atau biasa dikenal dengan penawaran agregat yang disingkat AS adalah jumlah barang dan jasa yang ingin diproduksi dan dijual oleh seluruh perekonomian pada setiap tingkat harga. Agregat supply dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, produktivitas, dan ekspektasi inflasi. Biasanya dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat memiliki kemiringan positif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang ingin diproduksi atau dijual. Seperti yang kita bisa lihat dari kurva agregat supply ini. Selanjutnya ada agregat demand, yaitu permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh seluruh perekonomian pada setiap tingkat harga. Agregat demand dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada pendapatan, suku bunga, dan ekspektasi inflasi. Kurva permintaan agregat memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat harga, semakin sedikit barang dan jasa yang ingin dibeli. Di gambar ini menunjukkan kurva agregat demand. Selanjutnya ada pergeseran agregat supply. Jadi pergeseran agregat supply ini adalah kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh perubahan biaya produksi, produktivitas, atau ekspektasi inflasi. Jika penawaran agregat bergeser ke kanan, maka perekonomian akan mengalami ekspansi. Jika penawaran agregat bergeser ke kiri, perekonomian akan mengalami kontraksi. Seperti yang ada pada kurva ini, pergeseran kurva agregat supply. Pergeseran agregat demand. Pergeseran kurva permintaan agregat dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan, suku bunga, atau ekspektasi inflasi. Jika permintaan agregat bergeser ke kanan, perekonomian akan mengalami ekspansi. Jika permintaan agregat bergeser ke kiri, perekonomian akan mengalami kontraksi. Seperti pada gambar pergeseran kurva agregat demand. Lalu di slide ini kami akan menjelaskan apa itu fluktuasi. Fluktuasi ekonomi adalah perubahan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Aktivitas ekonomi dapat diukur dengan berbagai indikator seperti produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut PDP, atau lebih biasanya lagi GDP, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi seperti kebijakan pemerintah, teknologi, dan peristiwa alam. Lalu apa pengaruh fluktuasi pada pergeseran kurva? Fluktuasi pengaruhnya adalah permintaan agregat dan penawaran agregat akan dapat disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi fluktuasi ekonomi. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran agregat dapat menyebabkan ekspansi atau kontraksi pada perekonomian. Kurva seperti apa yang dicontohkan atau bisa dilihat di kurva RSPC Philip dan LRPC Philip yang dapat digunakan untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Lalu dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat adalah vertikal, yang berarti bahwa tingkat produksi tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Karena hal ini dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat harga. Selanjutnya, seperti yang digambar tersebut, kurva agregat jangka panjang. Selanjutnya, ada kurva SRPC. Kurva SRPC Philip menunjukkan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat output yang stabil. Kurva LRPC Philip menunjukkan tingkat output maksimum yang dapat dicapai oleh perekonomian dalam jangka panjang. Dan ini yang digambar tersebut adalah merupakan kurva SRPC. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.